Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kapan kalian menonton podcast ini. Selamat datang di podcast B1. Uhuy. Nah ya, jadi episode kali ini kita akan cerita sedikit nih. Story apa tuh? Soalnya kita baru aja selesai kegiatan pengabdian masyarakat yang berlokasi di Desa Muncar. Di Pengmas kita kemarin juga melaksanakan beberapa cek kesehatan juga kan, seperti cek tekanan darah, terus gula darah acak, dan spirometri untuk mengukur kesehatan paru-paru nih. Dan yang pastinya juga bermanfaat buat para nelayan dan warga sekitar. Betul banget tuh. Enaknya kita mulai dari mana ya, Revan? Sebentar, Nay. Sebenarnya kemarin kita nggak cuma Pengmas doang sih. Yaps, betul sekali. Ternyata nih Pan, kemarin kita sekalian ngumpulin data juga untuk penelitian kita dengan cara survei dan mewawancarai nelayan di sana. Kita juga bakal banyak mengungkap fakta-fakta yang mungkin teman-teman di luar sana belum pada tahu terkait kehidupan nelayan di Desa Muncar. Dan faktanya itu menarik banget untuk kita bahas. Kayak nggak cuma gitu-gitu aja. Benar-benar, langsung aja. Di sini kita udah sama-sama pegang datanya nih. Tapi sebelum kita masuk ke datanya, aku mau cerita sedikit nih tentang lifestyle nelayan di sana. Boleh banget, sikat tadi. Nah, kalau kita lihat dari data Riskesdas, masyarakat itu dibagi menjadi dua, pedesaan dan perkotaan. Nah, otomatis nelayan itu masuk dalam kategori pedesaan. Nah, menariknya, beberapa indikator kesehatan nelayan itu lebih tinggi dibandingkan pedesaan pada umumnya. Padahal, setahu kita, hidup di pedesaan itu mostly lebih slow living. Dan secara aktivitas, mereka cenderung lebih aktif daripada masyarakat perkotaan. Sehingga, angka penyakit memang lebih rendah. Nah, tahu nggak sih kenapa para nelayan itu berbeda dengan masyarakat pedesaan umumnya? Aktivitas mereka gak sih? Soalnya kemarin tuh aku sempat ngobrol sama salah satu nelayan di sana, dan memang aktivitas mereka itu sebenarnya jauh lebih tinggi dibanding masyarakat pedesaan pada umumnya. Terus mereka itu berlayar dari malam hari, terus jam kerjanya panjang, bahkan jadwal mereka itu sering sekali tidak menentu nih. Ditambah pola makan mereka cenderung tidak terkontrol. Terus sering mengonsumsi makanan manis dan asin, belum lagi kebiasaan minum kopi nih. Nah, dan sebagian besar dari mereka adalah perkoaktif. Nah, sekarang nih Pan, pertanyaannya, menurut kamu, kalau pola hidup yang seperti ini berlangsung dalam jangka panjang, apa sih dampaknya bagi mereka? Mungkin hipertensi? Nah, benar banget tuh, hipertensi memang menjadi salah satu penyakit dengan persentase terbesar pada populasi nelayan di Muncar. Berdasarkan data yang kita kumpulkan, sekitar 7 dari 10 nelayan mengalami hipertensi. Padahal mereka itu masih aktif melaut dan melakukan aktivitas fisik berat setiap harinya. Salah satu contohnya pada nelayan Muncar yang memiliki aktivitas lebih tinggi daripada masyarakat pada umumnya. Justru memiliki prevalensi 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan data nasional. Prevalensi hipertensi di Indonesia sekitar 34,1%, sedangkan data pada nelayan di Muncar mencapai 70,6%. Berarti hipertensi bukan masalah kecil dong, karena nelayan di Muncar masih bisa melaut dan bekerja, serta nelayan tidak menyadari bahwa tubuhnya itu sedang bermasalah. Kira-kira kenapa sih persentase hipertensi pada nelayan Muncar ini tuh bisa tinggi banget? Nah, kalau kita lihat lebih dalam, ada 3 faktor nih, Nay, yang menyebabkan ini bisa terjadi. Yang pertama itu ada usia. Nah, yang dimana nelayan yang berusia 45 tahun ke atas itu memiliki prevalensi hipertensi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia di bawahnya. Nah, aku tahu nih Revan, selain faktor usia pada nelayan, obesitas sentral itu juga termasuk, di mana nelayan dengan lingkar pinggang kurang lebih 90 cm menunjukkan prevalensi hipertensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang lingkar pinggangnya normal. Oke, aku masih punya faktor yang terakhir nih, Nay. Kalau ternyata nelayan di sana itu memiliki jam kerja yang sangat padat, bahwa nelayan yang bekerja lebih dari 12 jam per hari itu memiliki prevalensi hipertensi dibandingkan yang jam kerjanya lebih pendek. Menariknya lagi nih Revan, hal ini itu sejalan dengan beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa kerja fisik berat tanpa istirahat itu bisa berdampak pada kesehatan kardiometabolik, termasuk tekanan darah. Nah, itulah mengapa Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa hipertensi sebagai silent killer. Karena banyak orang yang tidak menyadari kondisinya sampai muncul komplikasi yang serius. By the way nih Revan, setelah kita perdalam, data yang kita bahas ternyata berdasarkan teori dan di lapangan itu berbeda loh Revan. Jadi memang kalau kita bicara teori, konsumsi garam dan rokok ini sering disebut sebagai pemicu hipertensi. Tapi di data yang kita lihat, 2 faktor ini tidak tampak membedakan secara jelas. Bukan karena garam dan rokok itu aman, melainkan karena dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar nelayan itu sudah terbiasa mengonsumsi keduanya sejak lama. Sebagian besar dari pola hidup dan rutinitas kerja mereka itu, sehingga perbedaannya jadi sulit terlihat di lapangan. Tapi masalahnya nih Revan, hipertensi sering muncul tanpa kita sadari. Jadi meskipun nelayannya itu masih aktif dan kelihatannya produktif, resikonya itu pelan-pelan menumpuk dan biasanya baru terasa ketika kondisinya itu sudah cukup serius. Dari tadi kan kita bahas kalau aktivitas nelayan itu tinggi banget. Secara pemikiran umum, orang dengan aktivitas fisik tinggi harusnya metabolisme mereka lebih aman ya. Dari data yang kita punya nih Revan, sekitar 1-5 nelayan mengalami prediabetes atau diabetes. Bahkan kalau kita bandingkan dengan data Riskesdas, prevalensi Muncar itu mencapai 56,4%. Sementara populasi masyarakat pedesaan Indonesia secara umum ada di kisaran 20-30%. Nah, pertanyaannya nih Revan, menurut kamu kenapa sih bisa kayak gitu? Kalau kita lihat lebih dalam nih,
Ternyata meskipun banyak aktivitas fisik tinggi, ada banyak faktor yang menumpuk secara kumulatif dan akhirnya meningkatkan risiko resistensi insulin sampai diabetes. Salah satunya itu penundaan berobat. Faktor ekonomi juga berperan besar. Jujur nih Revan, awalnya aku juga sempat bingung. Kondisi sosial ekonomi kok bisa sih nyambung sama diabetes? Ternyata dari data kita, nelayan dengan pendapatan rendah punya prevalensi diabetes hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan nelayan pendapatannya yang cukup. Dan itu masuk akal sih, karena dengan ekonomi yang terbatas, mereka jadi sulit memiliki makanan yang bergizi dan seimbang. Ada faktor lain yang gak kalah penting juga, yaitu lama bekerja sebagai nelayan. Nelayan dengan masa kerja lebih dari 20 tahun ternyata punya prevalensi diabetes yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang masa kerjanya di bawah 20 tahun. Dan ini sejalan dengan penelitian yang bilang kalau paparan gangguan glukosa secara kumulatif dan jangka panjang bisa meningkatkan risiko diabetes di masa depan. Nah, makin lama seseorang bekerja sebagai nelayan, faktor-faktor risiko tadi akan semakin menumpuk. Belum lagi soal kualitas tidur. Dari data kita, nelayan yang durasi tidurnya kurang cukup punya prevalensi prediabetes atau diabetes yang lebih tinggi dibandingkan tidurnya itu yang cukup. Walaupun secara statistik belum signifikan, tapi secara biologis tetap masuk akal sih. Tapi kamu sadar nggak? Ada satu temuan unik dari data diabetes kita yang cukup menantang pemahaman umum. Dalam data kita, obesitas dan konsumsi makanan manis ternyata tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kejadian diabetes. Padahal, secara teori di pemahaman masyarakat umum, dua hal itu justru dianggap faktor utama diabetes. Dan disinilah konsep reverse causation berperan. Oh ya nih Revan, untuk reverse causation itu bukan faktor yang menyebabkan penyakit, justru penyakit yang mengubah perilaku atau kondisi seseorang. Dalam kasus konsumsi manis, dari hasil wawancara dengan nelayan, banyak yang mengakui telah menghentikan konsumsi manis setelah diagnosis diabetes atau setelah tahu kadar gulanya itu tinggi. Jadi saat dikumpulkan, yang kita lihat adalah pola makanan setelah diabetes terjadi, bukan kebiasaan sebelum sakit. Itu yang membuat secara statistik konsumsi manis terlihat tidak berhubungan, padahal secara peran terjadi sebelum diagnosis. Hal serupa juga bisa menjelaskan temuan tentang obesitas. Aktivitas fisik nelayan yang tinggi membuat banyak dari mereka tidak masuk kategori obesitas. Meskipun secara metabolik sudah terjadi gangguan, artinya ketiadaan hubungan dengan obesitas dalam data bukan berarti metabolisme mereka aman. Mind-blowing banget ya pembahasan kita kali ini. Kejadian diabetes pada nelayan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor struktural dan kumulatif, seperti kondisi kerja jangka panjang, tekanan ekonomi, keterbatasan akses layanan kesehatan, dan kebiasaan menunda berobat. Bukan semata-mata soal perilaku individual seperti konsumsi makanan manis atau diabetes nih. Dari pembahasan gula darah tadi, kita mulai melihat bahwa ketika tubuh terus-menerus menghadapi kelebihan energi, dampaknya tidak terhenti di gula darah saja. Kelebihan ini kemudian disimpan tubuh, dan salah satu bentuk penyimpanan yang paling sering terjadi adalah di lemak perut. Disinilah kita mulai masuk ke pembahasan obesitas sentral. Betul banget tuh. Dan kalau kita mulai masuk ke obesitas sentral, data menunjukkan bahwa masalah ini tuh cukup menonjol pada nelayan, meskipun mereka bekerja lama dan terlihat aktif secara fisik. Nah, salah satu yang paling menarik itu konsumsi manis. Dari data ini, konsumsi manis itu ternyata punya hubungan yang signifikan dengan obesitas sentral. Dan ini bukan kebetulan, secara nyata di lapangan, perbedaan kejadiannya juga besar sampai sekitar 36%. Tapi yang bikin menarik, hasilnya justru berlawanan dengan dugaan awal. Kelompok yang sering konsumsi manis malah punya prevalensi obesitas sentral lebih rendah. Ini berarti nggak bisa langsung ambil kesimpulan sederhana. Bisa jadi nelayan yang sudah obesitas sengaja mengurangi makanan manis sebagai respons atas kondisi tubuhnya, atau karena aktivitas fisik nelayan yang tinggi sehingga gula yang dikonsumsi tidak langsung berujung ke obesitas sentral. Nah, temuan soal konsumsi manis jadi menarik kalau kita lihat dalam konteks yang luas. Ada faktor lain yang mempengaruhi justru lebih konsisten. Karena kalau cuma dilihat sekilas, orang bisa salah paham dan mengira konsumsi manis itu aman. Padahal ya, data ini lebih menunjukkan perubahan perilaku. Nelayan yang sudah merasa badannya bermasalah atau perutnya mulai membesar, kemungkinan besar justru mulai membatasi makanan manis, seperti itu. Betul, apalagi kalau kita hubungkan dengan temuan sebelumnya soal jam kerja. Kelihatan jelas bahwa obesitas sentral pada nelayan ini bukan berdiri sendiri. Dari data Moncar, nelayan dengan jam kerja lebih dari 8 jam punya prevalensi obesitas sentral hampir 2 kali lipat dibanding yang jam kerjanya normal. Jadi, walaupun konsumsi manis terlihat lebih rendah risikonya di satu kelompok, faktor struktural seperti jam kerja panjang, kelelahan, dan aktivitas gerak yang minim tetap memainkan peran besar nih. Dan dari sini kita bisa melihat gambaran besarnya, bahwa kenapa obesitas sentral itu sering tidak disadari. Secara berat badan mungkin kelihatannya normal, apalagi nelayan identik dengan kerja fisik. Tapi kalau pola kerjanya panjang, istirahatnya juga kurang, dan makanannya tidak teratur, lemak justru menumpuk di perut. Jadi obesitas sentral ini bukan soal satu jenis makanan saja, tapi gabungan antara pola kerja, perilaku, dan kondisi hidup nelayannya. Sekarang kita lanjut ke topik yang terakhir. Kalau kita ngomongin nelayan biasanya yang kebayang itu orang-orang yang fisiknya kuat, tiap hari ke laut, tahan angin, tahan panas. Tapi di balik itu ada satu kebiasaannya hampir selalu ada, rokok.
Dan ternyata kebiasaan ini itu punya dampak yang cukup serius terhadap kesehatan paru-paru mereka. Kita mulai kebiasaan sehari-hari dulu ya. Dari data penelitian ini, ternyata 94,3% nelayan adalah perokok aktif. Hampir semuanya. Yaps, itu angka yang sangat besar. Kalau kita bandingkan dengan data nasional, prevalensi perokok laki-laki di Indonesia itu juga sangat tinggi. Beberapa sumber mencatat bahwa sekitar 70-74% laki-laki di Indonesia itu merokok. Sebenarnya itu tidak mengagetkan sih, umumnya komunitas nelayan itu merokok. Nah, merokok itu udah kayak bagian rutinitas buat mengusir dingin, nemenin begadang di laut, atau sekedar mengobrol di kapal. Jadi nelayan muncar itu ternyata punya presentasi rokok yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata perokok laki-laki pada populasi umum. Ya, dan ini mencerminkan bagaimana rokok itu bukan hanya soal kebiasaan pribadi, tapi sudah melekat dalam budaya lingkungan tertentu, termasuk komunitas nelayan. Seperti itu. Nah, yang menarik, waktu dilihat hubungannya sama obstruksi paru, hasilnya agak unik. Prevalensi obstruksi paru justru lebih tinggi pada perokok ringan sekitar 18,8% dibandingkan perokok sedang sampai berat yang sekitar 14,3%. Ya, sekilas kayak kebalik ya. Harusnya kan makin banyak rokok, makin tinggi resikonya. Tapi pas diuji statistik, ternyata nggak ada hubungan yang bermakna. Nah, di sini penting ya untuk dipahami, hal ini bukan berarti rokok itu aman ya, tapi lebih keterbatasan penelitian. Keterbatasan gimana maksudnya? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, jumlah sampel di tiap kelompok itu kecil. Jadi, hasil statistiknya itu kurang stabil. Untuk yang kedua, paparan rokok itu cuma dihitung dari jumlah batang perharinya, bukan dari lama merokoknya. Padahal, orang yang merokoknya sedikit tapi udah 20 tahun bisa lebih beresiko daripada yang merokoknya banyak tapi baru beberapa tahun. Jadi sedikit per hari, tapi bertahun-tahun. Ya, ada satu lagi yang paling penting yaitu survivor base. Bisa jadi perokok dengan kerusakan paru yang sudah parah, lalu berhenti melaut, sakit berat, atau tidak ikut penelitian. Jadi mereka nggak masuk ke data. Makanya datanya kelihatan aman, padahal yang paling berisiko justru udah nggak kelihatan di data. Lalu tentang soal lingkungan kerja, itu pengaruhnya sejauh apa sih? Ini tuh cukup besar banget. Nelayan itu bukan cuma terpapar rokok, tapi juga asap mesin diesel, udara dingin, dan lembab, serta angin laut yang terus-menerus. Kalau saluran nafas sudah teriritasi oleh rokok, paparan ini tuh bisa mempercepat kerusakan paru. Berarti walaupun rokoknya nggak banyak, efeknya bisa cepat muncul. Gitu. Nah, sekarang ini kita ke bagian yang paling bikin kita mikir banget nih. Di penelitian ini, nelayan usia di bawah 45 tahun justru punya prevalensi obstruksi paru lebih tinggi, yaitu sekitar 21,4% dibandingkan usia 45 tahun ke atas. Itu hanya sekitar 10,0%. Padahal teori dan jurnal bilang harusnya makin tua makin tinggi risikonya. Terus kenapa bisa kebalik? Salah satu penjelasan yang paling masuk akal yaitu nelayan yang sudah tua dan sudah terkena obstruksi paru berat, kemungkinan itu sudah pensiun dini atau keluar dari pekerjaan. Jadi yang tersisa di kelompok usia tua itu yang paru-parunya masih cukup kuat. Yaps, hal ini itu disebut healthy worker effect. Jadi, yang masih kerja itu bukan yang paling sakit, tapi yang paling mampu bertahan. Istilahnya, yang bertahan di pekerjaan itu justru yang masih relatif sehat. Sedangkan nelayan muda, Biasanya justru jam kerja yang lebih panjang, tugas fisiknya lebih berat, dan lebih sering melaut. Ditambah rokok dan paparan lingkungan. Gangguan paru bisa muncul lebih cepat meskipun usianya masih muda. Jadi gangguan parunya itu lebih ketangkep di data. bukan berarti yang muda lebih kebal, tapi justru penyakitnya muncul lebih cepat karena paparan berat. Nah, dan satu hal yang paling kita sering lupa, obstruksi paru itu sering tanpa gejala di awal. Banyak orang merasa masih kuat, masih bisa bekerja, padahal fungsi parunya sudah mulai menurun. Maka dari itu pemeriksaan justru menangkap penyakitnya di usia muda. Nah, walaupun statistiknya tidak signifikan, ini tetap penting ya. Sangat penting ya, karena ketidaksignifikan bukan berarti tidak bermakna secara kesehatan masyarakat. Data ini itu justru mengingatkan kita bahwa risiko bisa muncul lebih awal. Dan untuk pencegahannya nggak boleh nunggu usia tua ya. Dari sini kita bisa lihat satu hal penting sih. Penyakit paru itu nggak nunggu tua. Faktor gaya hidup dan pekerjaan bisa bikin gangguan paru muncul lebih dini. Dan hasil penelitian yang kita lihatnya aneh, ini bukan buat membantah teori, tapi buat mengingatkan kita bahwa data lapangan punya ceritanya sendiri. Dan cerita itu penting, supaya pencegahan bisa dimulai lebih dari awal. Kalau kita tarik garis besar dari semua yang udah kita bahas hari ini, satu hal yang jelas banget muncul. Kesehatan nelayan itu nggak bisa dilihat cuma dari masih kuat kerja atau masih bisa melaut.
Betul, dari hipertensi, diabetes, obesitas sentral, sampai gangguan paru semuanya menunjukkan polanya itu sama. Penyakit-penyakit ini muncul bukan karena satu faktor tunggal, tapi karena akumulasi kondisi dan pola hidup yang mereka jalani setiap harinya. Dan inilah kenapa banyak penyakit pada nelayan bersifat silent. Tekanan darah naik tanpa disadari, gula meningkat tanpa keluhan, fungsi paru menurun tanpa rasa sesak yang jelas. Padahal tuh kalau dibiarkan terus-menerus dampaknya bisa serius, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, sampai penurunan kualitas hidup di usia produktif. Buat teman-teman yang dengar podcast ini, terutama yang hidup di lingkungan kerja berat, pesan pentingnya satu. Jangan nunggu sakit baru diperiksa. Dan buat kita semua sebagai calon tenaga kesehatan, data ini mengingatkan bahwa tugas kita bukan cuma mengobatin, tapi memahami konteks hidup pasien dalam pekerjaannya, lingkungannya, dan realitas yang mereka hadapi setiap harinya. Karena pada akhirnya, nelayan bukan cuma penangkap ikan. Tapi juga manusia yang tubuhnya ikut berlayar melawan tekanan hidup. Jadi, kalau laut bisa bergelombang, masa kesehatan kita berharap selalu tenang. Jadi sebelum ombaknya terlalu tinggi, mari kita menjaga kesehatan mulai dari sekarang. Oke, begitu saja. Jadi kami dari perwakilan dari B1 pamit undur diri. Ingat, yang kelihatannya kuat bukan berarti baik-baik saja. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. B1, uhuy.